dan selamat datang. Kita ketemu lagi untuk eksplorasi mendalam nih khusus buat Anda. Kali ini kita fokus ke cara menghitung pajak pertambahan nilai PPN ya untuk kegiatan membangun sendiri atau PPN KMS. Kita bakal bedah bareng sumber-sumber yang Anda kasih, tujuannya biar Anda semua paham betul langkah-langkah kunci ngitung PPN KMS yang terutang. Itu biar akurat gitu. Oke, mari kita mulai aja ya. Betul. Mungkin sebelum kita masuk ke hitung-hitungannya, ada baiknya ngerti dulu nih, kenapa sih ada aturan PPN KMS ini? Singkatnya sih, ini soal keadilan pajak aja. Jadi kalau Anda beli properti jadi atau pakai kontraktor, itu kan kena PPN ya. Nah, PPN KMS ini biar perlakuannya samalah buat yang bangun sendiri dalam skala tertentu. Sekaligus juga, ya buat nutup celah biar nggak ada penghindaran PPN. Dan perlu diingat juga, ini tuh bukan aturan baru loh, udah ada dari tahun 95 sebenarnya. Oh, oke. Jadi intinya buat keadilan ya, biar setara gitu. Terus yang jadi pemicu kewajiban PPN KMS ini apa persisnya? Kapan kita kena gitu? Pemicunya itu kalau Anda melakukan kegiatan membangun bangunan. Bisa bangunan baru atau perluasan dari yang udah ada. Tapi kuncinya bukan buat kegiatan usaha. Jadi ya buat dipakai sendiri atau mungkin pihak lain tapi bukan untuk bisnis. Nah, kriteria yang paling penting diingat itu luas bangunannya. Minimal 200 meter persegi. Kalau di bawah itu, Anda nggak wajib bayar PPN KMS. Gitu. Oke, 200 meter persegi ya batas minimalnya. Catat nih. Nah sekarang yuk ke intinya. Gimana persisnya kita ngitung PPN KMS ini? Langkah pertamanya gimana? Dasarnya apa nih buat ngitung? Oke. Dasar perhitungannya itu namanya dasar pengenaan pajak atau DPP. Nah, buat PPN KMS ini, DPP-nya itu pakai nilai tertentu. Menurut aturan terbaru nih, PMK 81 tahun 2024, nilai tertentu itu adalah jumlah seluruh biaya yang dikeluarkan dan atau dibayarkan untuk bangun fisik bangunannya. Dihitungnya per bulan ya, selama masa pembangunan sampai selesai. Seluruh biaya fisik, maksudnya apa aja tuh contohnya, biar lebih kebayang? Ya, contohnya biaya beli material kayak semen, besi, pasir, keramik ya, gitu-gitulah. Terus upah buat tenaga kerja, tukang mandor. Kalau ada sewa alat konstruksi, itu juga masuk. Termasuk juga biaya perizinan yang langsung terkait sama pembangunan fisiknya. Oke. Material, upah, sewa alat, izin terkait fisik. Ada yang perlu diwaspadai nggak di biaya ini? Nah, ini dia. Ada satu hal yang penting banget buat diingat. Biaya perolehan tanah itu nggak termasuk ya dalam DPP PPN KMS. Ini krusial banget, soalnya kan harga tanah seringnya signifikan ya, mahal gitu. Jadi wajib banget dipisah pencatatannya, mana biaya tanah, mana biaya fisik bangunan. Harus jelas. Wah, iya bener. Harga tanah bisa gede banget soalnya. Oke, jadi wajib dipisah ya. Terus nih, soal tarif pajaknya. Saya dengar kan tarif PPN umum naik jadi 12% ya di 2025. Itu ngaruh nggak ke tarif PPN KMS? Nah, pertanyaan bagus nih. Emang ada penyesuaian kan PPN umum naik? Tapi tenang aja, pemerintah lewat PMK 11 tahun 2025 ini berlaku surut dari 1 Januari 2025, itu memastikan kalau tarif efektif PPN KMS tetap 2,2%. Oh, tetap 2,2%. Kok bisa gitu? Nggak ikut naik jadi 12% atau gimana? Iya, tetap. Jadi gini, pemerintah pakai mekanisme namanya besaran tertentu. Itu metode hitung khusus yang ada di PMK 120/2025 tadi. Jadi, sederhananya, mekanisme ini efektifnya ngunci tarif PPN KMS di angka 2,2%, meskipun tarif PPN umumnya 12%. Jadi buat Anda ngitung gampangnya, rumusnya jadi PPN KMS terutang sama dengan 2,2% dikali total biaya pembangunan fisik bulanan. Ingat ya, biaya tanah nggak ikut. Kalau mau tahu sejarahnya dikit nih, tarif ini dulu 2% sebelum April 2022. Terus naik jadi 2,2% pas PPN umum naik ke 11%. Nah, pas PPN mau ke 12% ini, sempat ada potensi naik lagi, tapi aturan terbaru ini balikin lagi ke 2,2%. Jadi angka finalnya ya 2,2% itu. Oke, ngerti. Jadi tarif finalnya 2,2% dari total biaya fisik bangunan per bulan. Biar makin mantap nih, bisa kasih contoh hitungannya nggak? Bisa dong. Kita pakai contoh Tuan Budi aja ya, dari salah satu sumber Anda.
Misal Tuan Budi bangun rumah, luasnya 300 meter persegi. Berarti kan lebih dari 200 meter persegi, masuk syarat ya? Nah, selama bulan Maret 2025 nih, total biaya fisik yang dia keluarin, misalnya 300 juta rupiah. Ini udah nggak termasuk biaya tanah loh ya, udah dipisah. Nah, ngitungnya gini, DPP PPN KMS buat Maret 2025 sama dengan 300 juta rupiah. Tarif efektif PPN KMS sama dengan 2,2%. Jadi, PPN KMS terutang buat Maret 2025 sama dengan 2,2% dikali 300 juta rupiah. Hasilnya, 6.600.000 rupiah. Nah, angka 6,6 juta inilah yang harus disetor sama Tuan Budi buat pengeluaran dia di bulan Maret itu. Gitu contohnya. Wah, jelas banget kalau pakai contoh. Oke, jadi Tuan Budi bayar 6,6 juta untuk bulan Maret. Nah, perhitungan ini dilakukannya kapan aja, terus bayarnya kapan? PPN KMS ini terutangnya terus setiap bulan, atau disebutnya masa pajak, sesuai sama biaya yang keluar di bulan itu. Jadi ya, Anda hitungnya bulanan, berdasarkan total biaya fisik yang keluar di bulan tersebut, dari awal bangun sampai selesai nanti. Terus buat setornya, PPN yang terutang di 1 bulan itu harus disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi kayak contoh Tuan Budi tadi, PPN KMS buat biaya bulan Maret 2025 yang 6,6 juta itu harus dia setor paling lambat tanggal 15 April 2025. Udah jelas aturannya di PMK 81 2024. Oke, paham. Jadi hitungnya bulanan, setornya paling telat tanggal 15 bulan depannya. Wah, mesti disiplin banget ya nyatet pengeluaran fisiknya tiap bulan. Satu lagi nih, pertanyaan yang sering banget muncul kayaknya. Gimana soal PPN yang kita bayar pas beli material? Kayak beli semen, keramik, kan ada PPN-nya tuh di struk. Itu bisa nggak buat ngurangin PPN KMS 2,2% yang harus kita bayar? Bisa dikreditin gitu? Nah, ini juga penting nih. Jawabannya tegas ya, nggak bisa. Sesuai aturan, Pasal 327 ayat 2 di PMK 81 2024 itu, pajak masukan, nah itu istilahnya buat PPN yang Anda bayar pas beli barang atau jasa buat KMS ini, itu nggak dapat dikreditkan. Artinya apa? Ya PPN yang ada di faktur pembelian material atau mungkin jasa konsultan gitu. Itu jadi bagian dari biaya perolehan bangunan buat Anda. Nggak bisa dipakai sebagai pengurang PPN KMS yang 2,2% tadi. Udah gitu ketentuannya. Ingin PPN KMS-nya. Sip, jelas. Kalau gitu, coba kita rangkum ya langkah-langkah kunci buat ngitung PPN KMS ini, biar gampang diingat. Pertama, kumpulin dan hitung total semua biaya pembangunan fisik bulanan. Material, upah, sewa alat, izin fisik, ingat banget, jangan masukin harga tanah. Kedua, total biaya fisik bulanan tadi kalikan langsung sama tarif 2,2%. Nah, itulah PPN KMS yang terutang buat bulan itu. Ketiga, PPN KMS yang udah dihitung itu jangan lupa disetorkan, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Keempat, dan ini juga penting, PPN yang Anda bayar pas beli bahan bangunan atau jasa terkait itu nggak bisa dikreditkan, jadi nggak bisa ngurangin PPN KMS yang 2,2% tadi. Kayaknya cukup jelas ya langkah-langkahnya kalau kita udah tahu poin-poin kuncinya. Tepat sekali. Kuncinya ya itu tadi, pencatatan biaya fisiknya mesti akurat, terus pisahin biaya tanah, harus disiplin. Dan ini makin relevan loh, apalagi kan sekarang ada implementasi sistem inti administrasi perpajakan, atau CORTAX ya, sistem baru DJP yang terintegrasi itu. Pasti pengawasan kepatuhan jadi lebih gampang buat otoritas pajak. Makanya akurasi dari awal itu penting banget. Sip. Nah, sebagai penutup nih, buat eksplorasi kita kali ini, mungkin ada satu hal yang bisa jadi bahan pemikiran lebih lanjut buat Anda. Kalau kita lihat tarif efektif PPN KMS, ini kan 2,2%. Terus PPN masukan dari bahan bangunan juga nggak bisa dikreditkan. Nah, gimana ya perbandingan biaya real totalnya kalau bangun sendiri skala besar di atas 200 meter persegi dibandingin kalau Anda beli properti yang udah jadi dari pengembang atau mungkin dibandingin pakai jasa kontraktor PKP pengusaha kena pajak yang mungkin dia mengut PPN lebih tinggi tapi PPN masukannya bisa dikreditkan dalam kondisi tertentu. Nah, analisis ini mungkin bisa jadi pertimbangan strategis Anda berikutnya nih. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak eksplorasi mendalam kita kali ini.